Sorry guys. Oke guys, welcome back to my channel Floki in the Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Guys, untuk video kali ini gue mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di video yang kita udah upload tadi pagi, dimana Etna udah nggak ada guys. Etna udah meninggal di tangan adopternya guys. Jadi Etna sebenarnya udah diadopsi, bukan di tempat Floki in the Clan lagi. Meninggalnya di Purwokerta. Jadi saat itu Etna meninggal karena tapi gue mau cerita dulu perjalanan Etna sampai bisa ada di Floki in the Clan. Jadi saat itu gue baru habis kehilangan Pablito dan gue nggak mau keluar rumah. Gue di rumah aja 1 minggu tuh, gue nangis mulu sampai tiba saatnya udahlah nggak usah sedih lagi, bangkit. Terus ada yang DM minta tolong untuk ngelatih anjingnya. Jenisnya apa? Saya tanya kan. Jenisnya pitbull, umur 3 tahun. Katanya sama anjing baru yang mereka baru beli itu gigit. Gue pikir ya gigitan biasa. Jadi ya gimana sih, anjing sama anjing lagi berantem, mungkin lagi pertemuan pertama atau gimana. Ya udah gue bilang oke, nanti gue ke sana ya, gue ke rumah. Pada saat sampai gue ke rumah, Etna di dalam kandang, tempatnya gelap, nggak ada cahaya di situ. Pada saat Etna keluar, gila gue bilang, dia beringas banget, nggak bisa dikontrol. Pokoknya langsung cari apa yang bisa digigit sama dia, yaitu apa? Hewan. Bukan hanya anjing, tapi semua hewan hidup. Dan terakhir itu dia baru gigit elang yang baru dibeli sama ownernya. Oke, gue lanjut guys. Jadi Etna ini sebenarnya bukan tipikal anjing yang jahat, anjing yang galak. Dia itu anjing yang sangat baik, kalem. Jadi si Etna dititipkan di tempat pelatihan anjing untuk dia bisa galak sama kucing. Dan ternyata cara pelatihannya dia disiksa. Setiap hari dipukulin. Dan dia tinggal atau tidur di tempat yang gelap. Nggak ada cahaya satupun yang masuk. Jadi dia dimasukin di dalam kandang yang gelap, ditutupin semua pakai kain atau apa, nggak ada cahaya pun yang masuk. Ketika dia keluar, hantam, pukul, siksa, kasih makan, siksa, masukin lagi, keluar, siksa lagi, pukul, dihajar, masukin lagi, keluar, siksa lagi. Kalau feeling saya, dia disiksa mungkin supaya orang itu ya baik. Jadi nggak galak sama orang, tapi galak sama hewan. Nah, dia ditaruh tempat gelap. Jadi saat dia dititipkan di sana kurang lebih 3 bulan, dia pulang ke rumahnya, semuanya berubah. Dia langsung beringas, beringasnya nggak kira-kira. Kata ownernya dia udah bunuh kucing itu kurang lebih sekitar 30 ekor. Kucing, tikus, semuanya dieksekusi sama Etna. Jadi Etna langsung berubah drastis, semuanya dieksekusi sama dia. Apapun yang bergerak, hajar.
Yang penting itu hewan. Dan saat itu juga Etna berubah. Dia bukan anjing baik lagi pada saat itu. Nggak bisa bersahabat sama hewan lain. Hewan apapun itu, anjing, kucing, semuanya. Ketika Etna melihat hewan yang bergerak dikit aja langsung sikat. Pada saat ketemu Etna, gue coba jatuhin mentalnya dia. Gue banting dia merontak. Wah, ini kok anjing gila banget ya. Gue fight lagi, gue banting lagi, bangun lagi. Pokoknya mati-matian harus gigit Floki. Wah, kok gini banget sih Etna. Di situ baru tuanya semua cerita kalau Etna itu disiksa di tempat pelatihan yang pertama, dipukulin, tidurnya tempat gelap, keluar, masuk, semuanya berubah saat itu. Tuannya minta tolong untuk merubah Etna menjadi anjing yang baik. Karena pada akhirnya tuannya nyerah angkat tangan. Dia salah mendidik Etna. Salah menitipkan Etna di tempat pelatihan yang wow. Itu kasian banget sih hidupnya Etna itu. Dia anjing baik, nggak pernah gigit anjing lain, sama hewan lain berteman. Tapi semuanya berubah. Saat dia dititipkan dia, oh gila. Sorry guys, gue gak tahan. Gue gak kuat kalau ingat dia itu gimana dia disiksa. Terus gue bawa ke markas Flocken the Clan untuk dilatih. Pertama sampai dia langsung gigit Skobar. Wah, kok gini banget ya dia. Dia berisik, nggak pernah bisa diam. Pokoknya 1x24 jam ketika dia lihat anjing lain atau hewan lain, dia pasti akan menggonggong, dah bakalan stop. Kenapa? Karena dia nggak terbiasa. Semuanya udah berubah. Karakternya dia udah berubah, dunia dia pun udah berubah, bukan dunia anjing lagi. Dia nggak tahu namanya berteman sama anjing. Dia mungkin sampai dia lupa bahwa dia itu adalah anjing, hewan yang setia. Jadi dia nggak bisa tidur. Dia itu gimana ya? Nggak bisa tidur pokoknya pada saat di Flocken the Clan dia nggak bisa tidur. Jadi Etna pada saat di markas Flocken the Clan itu nggak bisa tidur. Ketika lihat kucing, lihat anjing, apapun yang bergerak, namanya hewan ya, langsung gonggong. Akhirnya Etna gue taruh di dalam kandang tersendiri, terus gue tutupin, baru Etna bisa tidur. Karena semuanya udah berubah. Dia hanya bisa akan tenang ketika dia nggak melihat cahaya, dia nggak melihat apapun, gelap. Dunianya benar-benar gelap. Ketika gelap, maka dia akan tenang. Tidur dia saat dia gelap. Tapi kalau dia lihat terang, dia nggak bisa tidur. Jadi mungkin dia benar-benar, kalau di luar mungkin dia ketakutan apa gimana ya, nggak tahu juga guys. Tapi intinya Etna beringas banget. Anak-anak anjing-anjing di Flocken the Clan itu banyak jadi korban dari Etna itu. Dan pada akhirnya Etna kita latih
gue kasih makanan, gue latih, pokoknya kasih ajaran tiap hari. Dan Etna lambat akhirnya berubah, tapi nggak sepenuhnya berubah. 20% Etna berubah. Yang dari awalnya Etna ketika diajak jalan, lihat hewan lain dia langsung mau gigit. Pada saat dititipkan dia udah tenang. Ada anjing lewat, Etna no, udah ngerti. Bahkan Etna udah bisa salam, udah bisa stay. Jadi Etna 20% udah berubah. Dan pada saat itu kita diusir dari Cawang, mungkin karena gonggongan Etna juga. Akhirnya gue WhatsApp ownernya bahwa Etna nggak bisa berubah. Bukan nggak bisa, tapi belum berubah nih. Dia udah bisa berubah 20%, tapi untuk sisanya belum. Dan itu prosesnya kemungkinan sangat lama. Mungkin 1 tahun, 2 tahun baru dia bisa berubah. Dan itu sangat lama banget. Untuk mengubah dia itu lama banget. Dan ownernya ternyata nggak mau menerima si Etna lagi. Dengan alasan bahwa mereka lagi renov rumah, mau pindah rumah. Terus gue bilang sama ownernya, ya udah, si Etna dititipkan di sini aja. Tetapi ketika udah selesai pindahan rumah, udah selesai renov rumah, saya antar pulang Etna balik. Nggak usah bayar uang pelatihan, tapi khusus bayar ini aja, bukan bayar sih, beliin dia makan, tanggung makanannya, nanti dia dititipkan di markas Flokin Decline aja. Tapi ternyata tuannya nggak ada respon. Gue chat berapa kali nggak ada respon. Jadi mereka lupa sama Etna. Gue nggak tahu apa yang bikin mereka sampai lupa sama Etna. Mungkin karena galaknya dia kah, atau apanya dia. Intinya mereka nggak ada respon lagi. Dan gue nyatakan bahwa mereka nggak butuh Etna lagi. Mereka udah nggak sayang. Sebenarnya waktu itu gue pengen bawa pulang Etna kembali ke tuannya. Cuma gue nggak antar, kenapa? Karena ownernya malah menyuruh gue waktu itu, gue ingat, untuk cari adopter buat Etna. Berarti mereka udah nggak mau sama Etna. Karena beringasnya dia. Akhirnya Etna sempat diadopsi sama orang. Tapi awalnya gue udah bilang jangan adopsi dia. Dia ini bukan anjing lagi. Beringas. Diadopsi dan dia dibalikin lagi. Dan waktu 2 hari dibalikin lagi. Berisik banget di rumahnya. Gonggong mulu. Udah Etna dibalikin. Terus pada saat kita pindah ke markas Flokin Decline yang baru ini, Etna bersama Ipel belakangan, dia di sana dulu. Karena mereka berdua ini berisik banget. Berapa hari baru kita bawa ke sini, dia dititipkan di tempat abang saya. Terus pada saat bawa Etna ke sini, Etna berisik banget. Karena kucing banyak di sini berkeliaran. Dan gue dihubungin sama orang yang mungkin dengar cerita tentang Etna di YouTube, nonton YouTube kita, bersedia untuk menampung Etna. Ya udah, karena gue berpikir kita baru pindah ke sini dan Etna udah bikin keributan, nanti kita malah menjadi diusir lagi sama seperti kayak di Cawang. Jadi gue pun mengiyakan untuk Etna diadopsi. Yang penting gue pesan sama orang yang adopsi bahwa ketika Om nggak bisa merawat dia atau
nyerah sama kondisi Etna, nanti Etna bawa pulang aja. Tapi dengan meyakinkan saya bahwa Etna akan dirawat baik-baik, benar-benar tulus, akhirnya gue oke kalau gitu adopsi Etna. Etna dibawa lah ke Purwokerta. Gue tanya perkembangannya itu, Etna gimana kabar Om? Etna baik nih, dia sekarang begini. Oke. Etna gimana kabar Om? Oh baik nih, ya udah Om, nanti kita mau main-main ya ke Purwokerta, mau jenguk si Etna. Oke silakan. Tiba-tiba Omnya ngirimin video Etna kawin sama anjing lain. Gue kaget, wih kok bisa Om? Jadi Omnya pengen membuat Etna ini menjadi anjing lagi yang baik sama anjing lain. Akhirnya dia dipacak supaya dia tahu loh, oh ternyata dunia dia itu bukan dunia yang hanya mau gigit anjing lain, hanya mauin, tapi ternyata ada proses begini loh. Itu cara adopternya untuk mendekatkan dia sama anjing lain. Dan dari situ pun Etna berubah. Etna udah mulai bisa melihat anjing lain tanpa harus menggonggong, tanpa harus gila untuk menggigit anjing tersebut. Ya 60% lah Etna udah berubah. Kecuali dekat begini baru mungkin Etna mau nyaplok. Tapi Etna udah berubah. Akhirnya Etna hamil. Lalu hari ke-60 di mana anjing harusnya melahirkan, dia nggak melahirkan. Akhirnya jadi bawa ke dokter, dioperasi dan Etna pun lemas. Dan akhirnya Etna pun ikut bersama anak-anaknya. Etna meninggal juga guys. Adopternya sedih banget. Dia bahkan gak ngabarin gue ketika Etna saat itu meninggal, karena dia gak kuat. Dia ngabarin itu 1 minggu kemudian. Dia kirimin videonya. Dan satu keluarga itu mereka menangis sedih atas kepergian Etna, karena mereka udah sayang sama Etna. Mungkin dia udah capek kali ya, atau memang dia udah nggak mau sih. Kalau feeling gue sih, udahlah, kalau gue sebenarnya udah nggak mau jadi anjing lagi. Mendingan gue pergi aja. Ngapain mesti paksa gue untuk menjadi anjing lagi? Harus begini, harus begitu. Gue capek. Yang gue butuh itu sebenarnya bukan kalian. Kalian itu nggak salah. Gue butuh Tuhan gue yang pertama. Dia di mana sih? Kok nggak ada sama gue? Kan dia yang bikin gue kayak gini. Kenapa harus gue yang dibuang? Kan gue sebenarnya anjing baik. Kenapa harus gue dititipkan di tempat pelatihan anjing? Gue dipukul, gue disiksa. Dan ketika gue udah menjadi anjing yang diinginkan mereka, gue malah dibenci. Jadi kalau gue bisa memakin isi hati Etna, gue serba salah. Gue udah ngelakuin yang diinginkannya, tapi gue malah nggak dibutuhkan lagi. Paling itu aja guys mengenai Etna. Sekali lagi makasih banget buat Etna. Kamu sudah tenang di sana. Pokoknya lu the best lah. Lu udah menjadi anjing yang paling sedap. Thanks. Makasih banget Etna. Makasih. Mohon maaf
Karena kita udah berjuang untuk mau bikin lu menjadi yang baik, tapi sebenarnya lu nggak butuh kita, lu hanya butuh Tuhan lu yang pertama. Thank you Etna. Buat semuanya yang nonton video ini yang punya hewan peliharaan, khususnya anjing, tolong disayangi sebaik mungkin. Jangan kalian telantarkan, jangan kalian titipkan ke orang lain, karena mereka nggak butuh apa-apa. Mereka hanya butuh kalian selalu ada buat mereka. Mereka nggak butuh kalian kasih dia makan yang enak, tempat tidur yang enak. Mereka nggak butuh. Mereka hanya butuh kalian ada selalu buat mereka. Makasih buat adopter Etna udah mau merawat Etna sebaik ini dan tulus banget udah ngerawat dia sampai akhirnya Etna harus pergi. Buat Tuan Etna yang pertama, semoga ini menjadi pelajaran buat dia untuk bisa berubah dan bisa menjadi orang yang mencintai anjing peliharaannya. Oke guys, thanks buat Tuan Etna. Semoga bisa berubah dan bisa menjadikan ini sebagai pelajaran bahwa hewan itu udah guys, udah. Selamat jalan Etna, I love you. Pokoknya buat Etna, mohon maaf banget, dan gue cuma mau bilang buat lu bahwa gue sayang sama lu. Kita semua yang ada di Flock in the Clan sayang sama lu. Selamat jalan. Dah.